Shalom, selamat pagi saudaraku. Semoga damai dan sukacita dari Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Mari teduhkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami sehingga setiap kali kami mendengarkan firman-Mu, suara hati-Mu betul-betul kami beri tempat dalam kehidupan kami, supaya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi kami ditolong memahaminya dengan sungguh dan terus dituntun di dalam melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikian firman-Nya. Saudaraku, renungan pagi edisi 13 Februari 2021. Firman-Nya tidak akan pernah berlalu. Saudara-saudaraku, serbuan perkembangan dunia saat ini yang membuat manusia bisa mengalami kenyamanan, atau serbuan pergumulan yang bisa membuat manusia menderita, semuanya itu bisa membuat seseorang meragukan akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Saudara, di awal Perang Dunia Kedua, ketika serangan bom udara meluluhlantakkan sebagian besar isi kota Warsawa, Polandia, balok-balok semen, pipa yang meledak, dan pecahan-pecahan kaca berserakan di seluruh kota tersebut. Di pusat kota itu ada sebuah bangunan yang sebagian besar dinding sudah rusak, namun masih berdiri dengan kokoh. Itulah kantor pusat British and Foreign Bible Society, lembaga Alkitab Britania dan luar negeri di Polandia. Menarik bahwa pada dinding itu masih bertahan sebuah tulisan yang sangat indah dari Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus membuat pernyataan tersebut untuk membesarkan hati para murid-Nya saat mereka bertanya kepadanya tentang tanda kesudahan dunia. Ketika serbuan ajaran penyesat muncul dan ketika ancaman penderitaan mengintip, Tuhan Yesus meyakinkan para murid-Nya bahwa apa yang dikatakannya itu adalah berita tentang kehidupan yang kekal dan akan terus menjadi penyemangat, menjadi pegangan, menjadi kekuatan bagi mereka dalam berhadapan dengan berbagai macam kondisi kehidupan. Saudara-saudara, para murid meyakini atas hal itu, dan mereka kemudian berdiri di atas dasar iman itu. Kita pun sungguh bersyukur di zaman kita sekarang ini, ketika kita diintip dengan begitu banyak pergumulan, firman-Nya hadir juga memberikan kita keberanian di tengah-tengah kesulitan yang mendera kehidupan kita akhir-akhir ini. Di hadapan puing-puing mimpi kita yang mungkin kandas, kita masih dapat mempercayai sifat kedaulatan dan janji-janji Allah yang tidak dapat tergoncangkan, yang kita bisa temukan itu di dalam firman-Nya. Saudara, pemazmur menuliskan dalam Mazmur 119 ayat 89, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Sifatnya teguh dan kekal. Karena itulah pemazmur juga dapat mengatakan kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Mazmur 119 ayat 90. Saudara-saudaraku, di dalam firman-Nya lah kita bisa mengenal Allah, dan di dalam firman-Nya kita bisa semakin mengenal diri kita. Di dalam firman-Nya pula kita bisa menemukan bagaimana norma hidup orang percaya yang sebenarnya. Dan dalam firman-Nya kita bisa menemukan kekuatan di tengah situasi yang pelik sekalipun. Firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman-Nya menjadi penyejuk abadi dalam jiwa kita yang terkadang diracuni dengan berbagai hal yang tidak menentu dalam hidup ini. Dennis Fisher mengatakan, firman-Nya yang kekal selama-lamanya
meyakinkan kita akan kasih-Nya yang tak pernah berakhir. Saudara-saudaraku, perkataan Tuhan Yesus ini amin adanya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Yakinilah akan hal itu. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang Engkau layakkan kami alami pada pagi hari ini. Biarlah kami semakin dikokohkan bahwa semua hal di dunia ini akan berlalu, namun satu hal yang tidak akan pernah berlalu adalah firman-Mu. Biarlah ini akan terus menjadi penyemangat, menjadi kekuatan dalam hidup kami, bahwa firman-Mu itu akan terus menjadi sumber kekuatan kepada kami. Bapa di sorga, berikanlah kami hati, kehidupan yang terus mau dibimbing dan diarahkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.